Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam memanat perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudah cukuplah bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Segala sesuatu akan baik-baik saja kalau nanti Yesus pergi. Demikian judul khotbah saya pada hari Minggu ini. Segala sesuatu akan baik-baik saja kalau nanti Yesus pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Setelah membasuh kaki para murid, Yesus menyampaikan nasihat-nasihat yang terakhir kepada mereka. Para murid mendengarkannya dengan bingung dan gelisah. Mereka belum juga mengerti bahwa pergi di sini artinya mati. Mereka kebingungan dan ketidakmengertian ini nampak nyata dalam pertanyaan Thomas mengenai kemana Yesus akan pergi. Juga dalam permintaan Filipus agar Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih, betapapun mereka bingung dan tidak mengerti, Yesus mengajak para murid untuk percaya. Kata percaya memang bertebaran dalam perikop ini. Para murid tidak usah gelisah, tidak usah cemas. Percayalah, Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Mereka harus percaya kepadanya, juga kepada Allah Bapa di surga. Tantangan yang akan mereka hadapi setelah kepergian Yesus
pasti akan lebih hebat. Kalau sang guru saja disingkirkan secara keji, apalagi murid-muridnya. Kalau Yesus saja diperlakukan begitu kejamnya, apalagi kita umat Katolik pada masa ini. Namun mereka jangan seperti orang yang hilang pegangan, hilang harapan. Ingatlah akan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus lakukan dan ditinggalkannya dalam kitab suci, yang dituliskan dalam firman Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ingatlah pula bahwa Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, dan pekerjaan itu mesti kita teruskan sampai selama-lamanya. Tongkat estafet kini berada di tangan mereka, para murid, dan juga sampai dengan hari ini mereka meneruskannya kepada kita semua, orang yang percaya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gereja akan tetap hidup walaupun mungkin pastor paroki silih berganti, datang pergi, datang lagi pergi. Gereja tidak akan mati, gereja akan baik-baik saja. Walaupun dengan kesulitan-kesulitan yang berbeda-beda, tentu setiap romo akan berjuang, berusaha semaksimal yang mereka bisa. Maka tidak boleh pilih-pilih kasih. Tidak boleh menyayangi romo yang satu lalu mengabaikan romo yang lain. Tidak boleh memperlakukan romo yang satu baik, lalu memperlakukan romo yang satu tidak baik. Karena gereja akan baik-baik saja. Jangan terlalu takut bahwa seolah-olah gereja akan hancur karena satu romo yang mungkin tidak terlalu baik. Karena mungkin lalu gereja dianggap akan sangat baik, karena menurut kita mungkin romo itu sangat hebat, luar biasa. Entah romonya kurang baik menurut pandangan kita, tapi dia adalah tetap utusan Allah yang telah dipilih untuk memperjuangkan semaksimal yang dia mampu. Namun dalam kerapuhan kemanusiaannya, tentu sebagai manusia yang biasa, dia tidak sempurna. Karena selalu Romo ingatkan, Romo juga manusia. Dia tidak sempurna, karena yang sempurna hanya Roko sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Bapak mama juga tidak sempurna. Semua umat tidak sempurna. Romo, suster, frater, uskup, Bapak suci juga manusia biasa yang dipilih dari antara manusia lainnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sisi lain perkataan-perkataan terakhir yang disampaikan Yesus ini menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang sangat percaya kepada Bapa, sekaligus sangat taat kepada Bapa. Maka saudara-saudari, bukan hal mudah bagi manusia pada umumnya untuk melepaskan segala sesuatu yang berharga yang telah dimilikinya. Semua kita tentu merasa sedih ketika kita sudah menjabat sekian lama, sudah kerja sekian lama, atau ditugaskan di tempat yang menurut kita enak, menurut kita tempat yang basah. Maka bukan hanya umat, kami para Romo pun sebenarnya sama. Ketika mendapatkan tempat yang kita rasa tempatnya basah, umatnya lebih mampu, sering ada salam tempel, Romo ini salam untuk beli pulsa ke apa. Lalu merasa bahwa tidak boleh meninggalkan tempat itu, karena nanti di tempat lain mungkin dia akan mati, akan miskin, tidak punya uang banyak. Bapak Ibu saudara-saudariku, gereja akan baik-baik saja. Maka saudara-saudariku yang terkasih, tidak usah merasa terlalu berat kalau harus melepaskan sesuatu yang kita miliki. Setelah Yesus pergi,
gereja baik-baik saja. Karena diteruskan oleh para rasul dan sampai hari ini diteruskan oleh kita semua. Seorang yang sudah berada di batas waktu bisa jadi pikirannya dipenuhi oleh kegelisahan. Umur sudah tua, anak-anak mungkin belum dapat pekerjaan yang pasti. Anak-anak mungkin belum menikah. Lalu orang tua berpikir, bagaimana kalau saya sudah mati nanti? Apakah mereka akan baik-baik saja? Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan anak-anak dengan baik, sudah mempersiapkan mental mereka, bahwa mereka jangan tergantung pada kita orang tua, maka mereka akan baik-baik saja. Akan menjadi berbeda kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita. Selama hidup kita hanya memanjakan mereka. Kita memberikan segala sesuatu yang mereka minta. Lalu begitu kita tidak ada, tentu pasti akan berbeda karena kita tidak mempersiapkan mereka. Maka persiapan, tempaan, ujian, segala macam tantangan itu penting dalam hidup ini. Walaupun mungkin itu berat, tapi memang harus dialami selama kita masih ada, supaya ketika kita sudah tidak ada, mereka akan baik-baik saja. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus telah melakukan bahwa Ia mengatakan percayalah dan akan pekerjaan-pekerjaan itu. Percayalah bahwa Yesus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Ia percaya juga bahwa sepeninggalannya nanti Bapa sendirilah yang akan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan itu akan berlanjut. Buktinya sampai hari ini gereja tetap ada. Gereja baik-baik saja. Walaupun mengalami begitu banyak tekanan, gereja tetap berdiri kokoh di atas dasar batu karang Sang Petrus sendiri. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mengambil posisi seperti Tuhan Yesus, kita menerima hidup dari Tuhan, hendaknya juga rela apabila suatu saat nanti kita mesti meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Sang Empunya kehidupan kekal, Bapa sendiri. Berangkatlah dengan tenang. Jangan mencemaskan orang-orang dan pekerjaan-pekerjaan yang kita tinggalkan. Gereja akan baik-baik saja. Keluarga kita akan baik-baik saja karena kita sudah mempersiapkan mereka. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah mempersiapkan orang-orang yang kita akan tinggalkan? Apakah kita sudah mempersiapkan gereja ini untuk berjalan kalau tanpa kita nanti? Kalau kita sudah tidak ada nanti? Ataukah kita berusaha untuk mengatakan, memperlakukan bahwa gereja seolah-olah hanya hidup kalau ada kita? Anak sekami jangan ngobrol sendiri. Kita harus mempersiapkan bahwa gereja akan ada, eksis, bertahan setelah kita tidak ada. Maka semua kita harus mempersiapkan diri menjadi pengurus basis, menjadi orang bisa doa di basis, menjadi orang bisa menjadi ketua lingkungan, menjadi orang bersedia untuk menjadi dewan keuangan, dewan pastoral paroki. Karena kita semua harus bertanggung jawab untuk eksisnya, bertahannya gereja ini. Tanpa kerjasama kita semua, gereja mungkin
akan sedikit jalan pincang. Gereja mungkin akan terombang-ambing karena kita tidak merasa bagian dari gereja. Kalau kita sungguh-sungguh tidak berjuang untuk mempertahankan putra-putri kita yang mau meninggalkan iman karena menikah, maka mungkin gereja akan pincang. Gereja akan terombang-ambing karena tidak ada lagi orang datang misa. Tidak ada lagi orang datang sambea hari Minggu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apakah gereja kita akan baik-baik saja? Semuanya ada di tangan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.